Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 81. Dia menatap pada elang merah dan pipa panjang, memberi isyarat yang tak kentara. Kemudian berdiri dan diikuti kedua lelaki Indian itu. Si bungsu sebenarnya sudah dari tadi punya firasat tak enak. Tapi dalam halnya firasat, Yosua nampaknya lebih tajam. Ketiga Indian itu menyambar senjata mereka, dan si bungsu segera tahu, bahaya telah datang. Yosua berjalan ke kamar istrinya, menatap perempuan Amerika yang tertidur pulas tersebut, dan keluar menentui si bungsu dan Angela. Ada orang yang mendekat ke sini, mungkin 4 atau 5 orang. Si bungsu menatap ke halaman runtah di tengah hutan itu yang sepi. Tapi memang firasatnya berkata, ada sesuatu yang bergerak mendekat. Firasatnya yang tajam, yang waktu dulu, bertahun-tahun yang lalu pernah diasah dan dilatih di Gunung Sago, kini bekerja lagi. Kita akan menyambut mereka sebelum mereka sampai di runtah ini, katanya sambil tersenyum. Lalu dia mengambil samurainya dan memegang bahu Angela dan berkata, kali ini, Anda harus tetap di runtah. Menjaga Nyonya Elizabeth. Seorang anggota Ku Klux Klan yang ada di sayap kiri melihat samar-samar seorang Indian tengah duduk mengintai ke jalan di halaman rumah mereka. Indian itu duduk tak bergerak dengan bedil siap di tangan. Ku pecahkan kepalamu, Indian busuk. Kerutuk anggota Klu itu sambil berjalan mengendap mencari tempat yang lebih baik untuk menembak. Dia tahu, Indian-Indian ini amat berbahaya. Karenanya dia harus hati-hati. Melangkah sepelan mungkin agar tak menimbulkan suara. Ke kanan sedikit lagi, agar bisa membidik pelipisnya. Nah, kini dia mendapatkan tempat untuk itu. Dari tempat dia tegak dia bisa menembak pelipis kanan Indian jahanam itu dengan cepat. Indian itu kelihatannya masih muda. Mungkin baru sekitar 30-an usianya. Kalau begitu yang satu ini bukanlah Indian yang ditahan di runtah peribadatan dan yang meloloskan diri dengan orang Asia itu, tapi betapun jua, sesuai perintah yang diterima, setiap orang berada di runtah ini, yang terdiri dari 2 Indian atau barangkali lebih, kemudian seorang lelaki Asia, lalu 2 orang perempuan, seorang diantaranya adalah Letnan Polisi Dallas, semuanya harus dibunuh. Tak ada kecuali. Nah, kini dia membidik. Tadi dia sudah mendengar beberapa tembakan. Sebagai komandan dari penyergapan ini, seharusnya kawan-kawannya menunggu perintah dari dia. Tapi keadaan mungkin mendesak mereka untuk segera menembak, tak apalah. Jadi kini dia juga harus menembak. Dia membidik, tapi ujung bedilnya itu, yang entah dari mana datangnya, yang tak diketahui kapan munculnya itu. Ya Tuhan! Makhluk itu tak lain dari si Indian tuan, Yosua. Indian itu bertelanjang dada dan tubuhnya sebatas pusat ke atas, termasuk wajahnya, penuh gambar corang-coreng. Mirip Indian di film-film jantan dahulu. Tapi pimpinan regu Ku Klux Klan ini tak langsung takut seperti anak buahnya dulu, dia melepaskan bedilnya. Kemudian menghujamkan pukulannya ke wajah Indian itu. Yosua sudah siap. Tangan yang memukulnya itu dia tangkis dengan kampak cerot. Pukulan yang keras itu menerpa mata kampak besar yang amat tajam itu. Dan anggota Klu yang hebat itu meraung. Raungnya juga hebat. Betapa dia takkan meraung, tinjunya terbelah 2 sampai pergelangan. Di ujung sana, Indian yang tadi dia membidik yang tak lain daripada si pipa panjang, menoleh dan tersenyum. Dia memang sengaja duduk di sana sebagai perangkap untuk pimpinan regu anggota Ku itu. Yosua menyambar topeng yang dipakai anggota Ku Klux Klan itu. Merenggutkannya, orang itu merunduk begitu topengnya terbuka. Namun Yosua menjambak rambutnya, menyentakkan hingga orang itu menengadah. Itza, desis Yosua begitu melihat wajah orang itu. Dan orang yang dia kenal itu, yang tak lain daripada mandornya di perkebunan di mana dia bekerja dahulu. Mandor turunan Yahudi yang tak pernah ramah padanya, pada orang turunan Indian, Meksiko atau Negro. Mandor yang amat berkuasa. Dari namanya yang Itzhak, itu saja sudah tercium Yahudinya. Yahudi yang amat merasa super dan berkuasa di Amerika. Tanganmu sebaiknya dipotong hingga pergelangan, Tuan Mandor. Kalau tidak bisa infeksi.
Yosua berkata datar. Tanpa menunggu persetujuan si mandor, dia seret orang itu. Kemudian menekankan tangan kanannya yang belah itu ke sebuah kayu besar. Si mandor meraung-raung. Namun Yosua menetakkan kampaknya. Dan, teras, tangan itu putus sampai pergelangan. Nah, keadaanmu kini jauh lebih baik daripada tadi, mandor. Ujar Yosua. Si mandor sudah basah celananya menahan sakit dan melihat darah yang menyembur dari bekas lukanya. Kedua tangan mua ini sering membikin celaka dan menganiaya kami para buruh perkebunan. Kini keduanya harus dipotong, mandor. Ujar Yosua dengan nada datar. Dan selagi orang Yahudi yang sadis itu menghibah-hibah memohon ampun, giliran tangan kirinya pula yang dapat giliran kena tebas putus. Kini kedua tangannya putus hingga pergelangan. Kakimu sering menendang kami para buruh, kau masih ingat nasib Miguel. Orang Meksiko yang tendang kemaluannya itu mandor. Kemudian setelah kemaluannya tak berfungsi kau setubuhi istrinya berkali-kali. Kau ingat, si Yahudi telah tertunduk lemah. Lemah karena takut dan lemah karena kehabisan darah. Wajahnya amat pucat, celananya telah basah karena kencingnya. Namun Yosua masih bercerita sambil ikut-ikutan duduk dekatnya. Setelah kau puas dengan istri Miguel yang malang itu, kau nodai pula anak gadisnya yang bernama Tertila. Gadis cantik berumur 15 tahun, kau perkosa berkali-kali hingga gadis itu mati bunuh diri. Kau ingat itu Itzhak? Itzhak menggeleng dan mengangguk berkali-kali. Dia memohon ampun. Ah, kau pasti bergurau mandor. Mana ada orang Yahudi, mandor dan anggota Ku Klux Klan pula yang mengenal rasa takut, apalagi minta ampun. Kau pasti bergurau mandor. Itzhak menangis terseduh-seduh ingat anak dan istrinya. Ingat harta dan gundiknya. Ingat dunia kenikmatan yang akan ditinggalkannya. Kalau saja dia bisa tetap hidup meski kedua tangannya buntung, dia tetap bisa menikmati hidup ini. Soal tangannya adalah soal gampang, dengan uang sekian ratus dolar, kedua tangannya bisa utuh dengan tangan palsu. Tapi Yosua tidak memberikan jalan sedikit pun. Sambil duduk itu dia pegang kepala Itzhak. Dalam kepalamu ini, bersarang otak yang cemerlang untuk menyebar aniaya di tengah orang-orang berkulit berwarna. Saya ingin melihat otakmu, Itzhak. Kau pernah dengar betapa orang Indian menguliti kepala musuhnya? Ujar Yosua dengan nada suara dingin dan dengan tangan yang ramah mengusap-usap rambut Itzhak. Rambutmu ini amat indah, Itzhak. Bagi suku kami adalah merupakan kebanggaan jika dapat membawa kulit kepala musuh kami pulang ke rumah. Untuk ditaruh sebagai hiasan. Tapi kita tak pernah bermusuhan Yosua. Saya bukan musuhmu. Oh, tidak, kita tak pernah bermusuhan. Kau menganiaya kami dulu di perkebunan semata-mata karena kasih sayangmu pada kami. Hari ini kau juga datang ke rumahku, dengan topeng mainanmu ini, dengan bedil di tanganmu, dengan membawa anak buah setengah lusin, juga bukan karena kita bermusuhan. Kau pastilah datang mencariku untuk memberikan sebuah ciuman dan memelukku serta membawaku minum sebagai rasa persahabatan, bukan? Begitu, bukan? Dan sambil berkata tangannya menjambak rambut Yahudi itu kuat-kuat. Itzhak sudah tak ada daya lagi. Mandor, tanganku sudah sangat tua. Tanganku sudah tak lagi begitu ahli menguliti kulit manusia, sudah tak begitu mantap. Tapi ponakanku itu, yang tadi yang akan kau tembak pelipisnya, amat mahir. Dia punya pisau yang amat tajam, yang tak begitu menyakitimu bila dia mengelupas kulit kepalamu. Hei pipa panjang, mari sini. Indian muda itu bangkit. Di tangannya ada pisau besar lagi mengkilat tajam. Si Yahudi bernama Itzhak yang terkenal sadis di perkebunan itu, dan terkenal sadis sebagai algojo Ku Klux Klan, kini hanya menatap dengan diam dengan mata basah pada Indian yang mendatanginya. Kemudian terdengar pekik menggema. Pekik itu terdengar oleh dua orang anggota Ku Klux Klan di tempat mereka. Kebetulan keduanya bertemu di bahagian selatan, 100 meter dari rumah. Kita terus saja. Kita bakar dinamit dan kita ledakan rumah itu, bisik yang satu. Kemudian mereka mendekat setapak demi setapak. Kemudian berputar kebahagiaan samping kanan. Tapi tiba-tiba mereka terhenti.
Di bahagian depan rumah itu, di bawah cucuran atap, mereka melihat sesosok tubuh menggantung-gantung. Digantung pas lehernya, kepala orang yang digantung itu mengkilap. Jubah putihnya berlumuran darah. Kedua tangannya putus hingga pergelangan tangan. Jelas itu adalah pimpinan regu mereka, Itzhak. Dan jelas bahwa kulit kepalanya telah dikelupas dengan cara yang amat mahir. Kedua orang itu menggigil saking takutnya melihat mayat digantung itu, mereka tertegak lemah di tempat mereka. Cepat, hutan ini penuh iblis. Bakar dinamit itu dan ledakan rumah jahanam itu. Kita harus segera hambus dari sini. Bisik yang seorang. Mereka lalu mengeluarkan 2 bongkah dinamit dengan ukuran besar dari jubah mereka. Mereka menyalakan geretan. Beberapa geretan itu berkali-kali mati karena apinya tak pernah dekat sumbu dinamit tersebut. Tangan mereka menggigil. Ada beberapa menit, barulah sumbunya terbakar, tapi mereka tidak segera melemparkannya, soalnya api di sumbunya bisa mati. Dan saat itulah mereka mendengar suara desiran di belakang. Mereka melihat ke belakang, lalu keduanya tak dapat menahan pekik. Di belakang mereka berdiri 3 orang Indian yang badannya penuh dengan gambar-gambar dan kampak di tangan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, sebab bedil mereka sudah ada di tanah. Dengan amat cepat mereka kena ringkus. Mereka diikat ke pohon kayu besar tak jauh dari tempat mereka diringkus. Lalu dinamit yang masih menyala sumbunya dimasukkan ke dalam jubah mereka. Kalian berusahalah untuk bebas. Kalau kalian bisa melepaskan diri sebelum dinamit itu meledak, maka kalian tak akan kami ganggu. Kami akan pulang ke rumah itu. Berusahalah, kata Yosua sambil berjalan dengan diikuti pipa panjang dan elang merah. Kali ini kedua anggotaku itu tak bisa lagi tahan tangis dan lolongan. Dinamit yang dimasukkan dan diselipkan di dalam jubah mereka, sumbunya tinggal sedikit. Kalau dinamit itu meletus, ya Tuhan. Mereka menangis minta ampun, minta tolong dan minta dikasihani. Namun tak ada yang menyahuti kemudian ketiga Indian itu benar-benar pergi. Dan, hutan itu tiba-tiba bergemuruh oleh gelegar dinamit. Si bungsu tertegun mendengar ledakan tersebut. Ada apa? Di sebelah utara, di arah bunyi ledakan dinamit tersebut. Dilihatnya sebuah pohon sebesar 2 kali dekapan manusia dewasa, terpental beberapa meter ke udara. Dan pucuknya naik meninggi, kemudian jatuh melosoh ke bawah turun dan tumbang. Si pongang ledakannya bersahutan. Segala isi hutan itu kaget. Elizabeth sendiri kaget terbangun, Angela berusaha menenangkannya walau juga berdebar. Di mana Yosua? Tanyanya begitu bangun. Angela yang juga sangat mengkhawatirkan si bungsu, coba jelaskan akan kedatangan beberapa orang itu. Elizabeth bangun dan terdorong oleh rasa ingin tahu, Angela juga berlari keluar. Yosua sudah bertindak cepat. Mayat digantung itu sudah diturunkan dan diletakkan ke dalam hutan. Kini ketiga Indian itu tegak di halaman seperti tak terjadi apa-apa. Angela pucat wajahnya begitu tak adanya si bungsu di antara mereka. Indian itu diam menatap ke sekitar rumah itu. Mereka juga merasa cemas pada orang yang mereka hormati itu. Kini di mana dia? Bersebar. Kita cari dia, ujar Yosua setelah mencari beberapa saat. Angela berlari masuk, mengambil bedil. Kemudian mengisinya dengan peluru. Lalu berlari keluar. Begitu tiba di luar dia terpekik, melihat si bungsu berlumuran darah. Dia memekik gembira karena lelaki dari Indonesia itu masih hidup. Memekik terharu dan kaget melihat darah di tubuhnya. Dia berlari dan memeluk lelaki yang bertongkat itu. Mencium wajah dan bibirnya, si bungsu hanya diam tak berkutik. Hei, kau masih hidup. Masih ada yang lain di sana. Ujar Yosua sambil menepuk bahu si bungsu. Si bungsu tersenyum dan menggeleng. Anda masuklah, dan obati lukanya. Kami akan mengatur semua sisa yang tertinggal. Sebentar lagi tempat ini akan dipenuhi polisi. Tentu kita tak ingin dibuat sibuk dengan segala macam pertanyaan. Apalagi kalau harus ditahan di kantor polisi. Angela dan Elizabeth membawa si bungsu masuk ke dalam. Si bungsu dibaringkan di sebuah balai-balai. Angela membuka bajunya, mencuci darah yang mengalir di dada si bungsu.
Sementara Elizabeth mengambil kotak obat-obatan. Si bungsu sedikit beruntung, sebab peluru yang mengenai bahunya tidak tertinggal di dalam, melainkan tembus ke belakang. Untung saja jarak tembaknya tak begitu jauh, sehingga peluru tak merobek daging bagian belakangnya dengan hebat. Lobang yang ditinggalkan peluru di punggungnya hanya sebesar benggol, 3 kali lobang yang ada di depan. Tak lama kemudian si bungsu dan kedua perempuan yang ada di rumah terkejut oleh beberapa ledakan dinamit. Kemudian bunyi sirene mobil polisi. 4 buah mobil polisi. 4 mobil patroli polisi merengsek masuk ke halaman rumah di tengah hutan itu. Sesuai dengan petunjuk yang tadi yang disampaikan Yosua, si bungsu dan Angela tak menampakkan diri keluar. Mereka hanya mengintip lewat jendela yang tak terlihat dari luar. Si bungsu melihat polisi-polisi disambut oleh Yosua di halaman. Tubuhnya kini sudah bersih dari coret-coret berwarna perang itu. Di tangannya terpegang sebuah kampak. Kemudian dari dalam hutan terdengar lagi sebuah ledakan. Disusul dengan rubuhnya sebuah pohon kayu. "Well, kami kemari ingin tahu apa yang kalian perbuat dengan ledakan-ledakan itu," ujar salah satu perwira polisi patroli jalan raya itu sambil menatap ke arah bunyi ledakan di dalam hutan. "Seperti perang Vietnam," ujar polisi yang lain. 3 polisi yang lain menuju hutan kiri, 3 lagi ke hutan kanan. Si bungsu dan Angela menatap dengan tegang. Polisi pasti menentukan mayat-mayat anggota Ku Klux Klan tersebut. Meskipun mayat bandit, namun tetap saja menimbulkan masalah ruwet. Namun Yosua kelihatan tenang-tenang saja. Lewat kisi jendela mereka mendengar Indian itu berkata, "Kami tak punya izin memiliki dinamit itu. Kami menemukannya 6 bulan yang lalu dekat belukar sana. Kami sudah melaporkannya pada polisi. Namun pihak polisi tidak menanggapi. Maka hari ini kami mencoba, apakah dinamit itu entah berfungsi atau tidak. Anda punya surat polisi yang tidak digubris tersebut." Yosua mengeluarkan sebuah kertas yang sudah usang dari kantongnya. Si polisi mengamati kemudian mengangguk. "Well, kenapa ke pohon itu Anda ledakan? Sekalian memudahkan pekerjaan. Mencoba dinamit dan kalau meletus berguna untuk menebang pohon. Daripada membuang tenaga. Kami terpaksa menyita sisa dinamit yang ada. Silahkan. Itu di bawah kotak dekat tong itu." Polisi itu melangkah ke arah dinamit yang memang terletak di bawah kotak di luar rumah Yosua. Kemudian si polisi meniup fluid. Ke-6 polisi yang lain bermunculan dari rimba tersebut. Tidak hanya polisi saja yang muncul, juga pipa panjang dan elang merah. Semua dalam keadaan berpakaian rapi. Padahal baru saja si bungsu melihat mereka bercoreng-moreng, ketika akan menyergap ke-6 polisi anggota Ku Klux Klan tersebut. Polisi-polisi itu membawa sisa dinamit yang ada di luar rumah Yosua, kemudian membawa semacam surat tanda terima. "Kalian menemukan sesuatu?" tanya polisi itu pada 6 anak buahnya yang tadi masuk ke rimba itu. Yang ditanya hanya menggeleng. "Baik, kita tinggalkan rumah ini. Yosua, suatu hari nanti kami akan memanggil Anda untuk minta penjelasan tentang dinamit ini." "Dengan segala senang hati, Letnan." Mobil-mobil polisi itu pun bergerak pergi. "Anda memang menemukan dinamit itu di sini?" tanya si bungsu ketika mereka makan malam. Yosua mengangguk. "Dinamit itu kutemukan ketika menggali pondasi, barangkali sisa latihan tentara saat Perang Utara Selatan. Pernah kulaporkan tapi tak digubris. Lalu kenapa mereka tidak menemukan mayat atau serpisan daging akibat ledakan tadi? Cara mudah melenyapkan mayat adalah dengan meledakkannya. Ya, tapi serpihan dagingnya pasti ditemukan." "Benar, kalau dinamitnya sedikit. Kau tahu berapa banyak dinamit yang kami pergunakan? Untuk meledakkan mayat dan pohon itu kami pergunakan cukup banyak, cukup untuk menghancurkan kota Dallas." Tak kau dengar gelegarnya? Tubuh mereka tak bersepihan karena diikat ke dinamit itu. Tidak ada serpihan, malah menjadi lumat seperti tepung. Ketika mengobati punggung si bungsu yang luka, Angela merasa kaget dan ngeri. Punggung lelaki dari Indonesia itu penuh dengan barut-barut luka. Memanjang dari bahu kiri ke pinggang kanan. Atau sebaliknya. Belum lagi sayatan-sayatan melintang yang banyak jumlahnya.
Ya Tuhan, apakah ini bekas dicencang? Tanyanya sambil meraba punggung si bungsu dengan jari-jarinya yang halus dan lentik. Ya, memang bekas dicencang. Jawab si bungsu datar. Nampaknya bekas disayat senjata yang amat tajam. Namanya samurai. Kata si bungsu pula. Samurai. Itu senjata khas Jepang. Ya, senjata yang saya bawa itu, yang mirip dengan tongkat kayu. Dan Angela tiba-tiba teringat pada tongkat yang dipergunakan oleh lelaki Asia ini untuk membabat Macmillan di perusahaan bangunan beberapa hari yang lalu. Nampaknya senjata itu punya cerita dan kisah yang amat mendalam dalam hidupmu bungsu. Panjang, dalam dan takkan pernah hilang seumur hidup. Seperti bekas luka yang ditimbulkannya di tubuhku. Maukah kau ceritakan padaku? Ujar Angela yang berbaring menghadap si bungsu. Si bungsu yang juga berbaring miring menghadap gadis itu tak segera menjawab. Dia menatap pada gadis itu. Kau mau mendengarkan? Angela mengangguk sambil memegang pipi si bungsu. Ketika masih berusia 16 tahun. Aku adalah seorang penjudi kawakan. Kedengarannya aneh, tapi itulah faktanya. Tak ada pejudi yang tak betekuk lututku buat. Tapi hampir selalu saja uang kemenangan itu disikat lagi oleh orang yang aku kalahkan itu. Di kampungku yang bernama Minangkabau, judi merupakan penyakit lelaki yang tak pernah bisa diobati. Meskipun agama kami melarangnya dengan keras. Para pejudi itu umumnya adalah jago berkelahi. Sebab mereka harus mempertahankan kemenangannya agar tak dirampas orang lain. Kepandaian berkelahi itu dinamakan silat. Dia berhenti sebentar. Aku selalu menang, tapi selalu juga diakhiri lenyapnya uang dan remuknya tubuhku disikat lawan-lawanku yang kalah. Sampai suatu hari Jepang yang menjajah negeri kami membunuh ayah dan ibu dan kakakku di depan mataku. Kau tahu apa yang kuperbuat? Aku lari karena takut, namun perwira yang memimpin penyerangan pagi itu menyabet punggungku dengan samurainya. Aku jatuh dengan punggung belah, Jepang itu menduga aku sudah mati. Tapi aku masih hidup dan bertekad untuk terus hidup untuk menuntut balas kematian keluargaku. Kuambil samurai yang tertinggal dan tertancap di perut ayahku, kemudian hidup hutan di sebuah gunung. Belajar secara alami bagaimana mempergunakan samurai. Ternyata penderitaanku tidak hanya sampai di sana, dalam proses kemerdekaan aku banyak terlibat dalam perkelahian dengan tentara Jepang. Suatu hari aku tertangkap dan dikurung dalam terowongan dalam kota, dan di sana kembali tubuhku disayat-sayat. Jari dipatahkan dan kuku dicabut. Si bungsu berhenti bercerita karena melihat mata Angela basah. Hei, kenapa? Alangkah menyakitkan masa lalumu dir. Itu sudah lama berlalu. Ya, tapi aku tak tahan membayangkan betapa menderitanya dirimu. Nah, kita akhiri cerita itu. Angela menggeleng. Jangan hentikan. Saya akan dengar. Kau takkan menangis lagi. Angela menggeleng sambil mencium pipi si bungsu. Akhirnya aku dilepaskan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Ku tinggalkan negeri itu menuju Jepang. Bertemu dengan pembunuh ayahku yang ternyata masih berusaha bersembunyi dari dosa-dosanya dengan mengabdikan diri di sebuah kuil jadi biarawan. Kami bertarung, dia kukalahkan. Tapi tidak kubunuh. Kehadiran anak gadisnya yang aku kenal sebelum pertarungan itu, telah menyelamatkan nyawanya. Dia kutinggalkan. Tetapi itu melakukan seppuku, harakiri. Bunuh diri cara Jepang. Kusangka aku akan mengakhiri petualangan di sana, sebagaimana pernah kurencanakan. Tapi banyak hal, banyak peristiwa dan kejadian yang memaksaku untuk tak berpisah dengan samurai itu. Tiap saat orang yang mati karena samurai itu bertambah jua, kata orang samurai itu haus darah. Dan aku adalah pembunuh berdarah dingin. Itulah semuanya. Sepi. Angela mencium si bungsu, kemudian menyembunyikan wajahnya di dada lelaki itu. Sementara si bungsu sudah tertidur lelap dan lelah. Seorang lelaki yang berasal dari desa yang tak tercatat dalam peta, dari dusun kaki Gunung Sago bernama si Tujuh Ladang Laweh, tertidur di suatu belahan dunia entah di mana, jauh dari negerinya. Berkat pertolongan Angela yang juga minta tolong pada teman-temannya di kepolisian, akhirnya si bungsu mendapatkan alamat orang yang dia cari-cari. Yaitu alamat Kapten Thomas Mackenzie.
veteran pasukan udara Amerika. Lelaki yang membawa lari Michiko dari belantara di pinggang Gunung Singgalang tatkala terjadi pergolakan PRRI. Namanya Thomas Mackenzie. Terakhir dikenal sebagai supplier senjata gelap ke berbagai negeri yang sedang bergejolak. Kini sudah meletakkan pekerjaan terlarangnya itu. Dia menanamkan uangnya di berbagai industri. Namun diduga masih menjadi otak penyelundupan senjata ke Afrika. Angela menjelaskan informasi yang dia dapat pada si bungsu. Si bungsu merasa hidup kembali. Harapan untuk mendapat melacak jejak Michiko tumbuh lagi. Begitulah, malam itu mereka pergi ke sebuah klub malam mewah yang berada di jantung kota Dallas. Duduk di suatu pojok di mana mereka dapat mengawasi semua orang yang masuk dan keluar ruangan itu. Memesan minuman dan makanan. Si bungsu tak banyak bicara. Angela melihat betapa lelaki di depannya ini berpeluh dan tegang. Tenanglah, sebentar lagi kita akan melihat orangnya. Engkau akan bertemu dengan gadismu itu. Bisik Angela sambil menggenggam tangan si bungsu. Si bungsu yang memang tak bisa menyembunyikan resahnya itu mencoba untuk tersenyum. Terima kasih Angela, kau baik sekali. Saya tak tahu harus berbuat apa sebelum bertemu dengan kamu, saya. Set. Barangkali itu orangnya. Ujar Angela sambil memberi isyarat ke pintu. Jantung si bungsu seperti berhenti berdenyut. 4 orang, 3 orang lelaki dan seorang perempuan kelihatan mereka sedang berjalan ke arah meja VIP di kanan mereka. 2 orang lelaki yang berjalan di belakang mereka pastilah para pengawal. Lelaki bekas anggota Angkatan Udara itu terlihat gagah dan berbadan kekar, wajahnya tersenyum selalu. Dialah Thomas Mackenzie. Tapi yang membuat jantung si bungsu berhenti berdetak adalah perempuan yang berjalan di sisi Mackenzie. Perempuan itu amat dia kenal. Michiko. Ya, Mikihiko. Dia hampir saja berdiri kalau tangannya tidak digenggam erat Angela. Duduklah dengan tenang Dir, masih banyak waktu. Tunggu sampai mereka juga duduk. Si bungsu menahan hatinya. Dia lihat lelaki yang berjalan di belakang bergegas menarik kursi untuk kedua orang itu. Thomas tegak di depan kursinya, menunggu sampai Michiko duduk. Kedua pengawalnya tetap tegak tak jauh dari mereka. Begitu mereka duduk muncul pasangan 2 perempuan 2 lelaki. Pertemuan ini nampaknya pertemuan orang-orang tingkat atas yang lazim disebut kaum atau kalangan jet set. Mereka saling bersalaman. Seorang perempuan berbisik pada Michiko. Kemudian 2 perempuan itu berdiri, berbicara pada lelaki di sana dan berjalan ke ruangan lain. Kini waktunya pikir si bungsu. Dia berjalan dengan tenang tapi dengan hati yang berdebar. Ke meja yang dipenuhi gelak tawa itu, tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh pengawal Thomas. Maaf, Tuan tidak bisa mendekat. Ujar bodyguard itu perlahan. Tubuhnya terasa mendingin. Dari jarak 5 depa, di mana langkahnya tertahan oleh bodyguard Thomas, dia memanggil. Tuan Thomas. Lelaki yang dipanggil itu masih tertawa dengan perempuan di seberangnya, seperti tak mendengar panggilan si bungsu. Tuan Thomas. Ulang si bungsu. Thomas mendengar, namun menatap tajam pada bodyguardnya, itu sudah isyarat bagi si pengawal. Dia mencekal baju bungsu dan berusaha menariknya. Namun sekali sentak, cekalan pengawal itu lepas. Tuan Thomas, izinkan saya bicara baik-baik. Ujarnya masih berusaha dengan suara pelan, karena dia maklum berhadapan dengan siapa. Lelaki itu menatapnya. Di antara suara senyap di ruangan yang kelihatan terhormat itu, lelaki itu berkata di antara senyumnya. Anda memanggil saya, Stranger, ya, Anda yang bernama Thomas Mackenzie, bukan? Benar. Anda hafal nama saya, ada yang bisa saya perbuat untuk Anda. Ada. Apa itu? Si bungsu berusaha menghindarkan keributan. Maaf, bisa kita bicara 4 mata? Ujarnya sopan. Thomas menatap si bungsu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya jelas pandangan yang memandang rendah. Anda siapa, dan dari mana? Si bungsu paham sudah, dia tak dipandang sebelah mata. Permintaannya untuk bicara baik-baik secara 4 mata tidak dianggap sama sekali. Dia menarik nafas. Namun dengan berusaha menyabarkan hati dia berusaha sekali lagi.
Saya bukan siapa-siapa dalam strata kehidupan Tuan. Namun saya datang dari negeri yang amat. Antarkan Tuan ini keluar. Putus Thomas pada pengawalnya. Dua bodyguardnya itu tak perlu menanti. Mereka segera mendekat dan mencekal tengkuk si bungsu dan menariknya dengan kasar. Dan, cukuplah sudah. Entah bagaimana, kedua orang pengawal itu malang melintang setelah kena pukulan dan tendangan si bungsu. Heboh pun pecah. Dua pengawal itu segera mencabut pistol. Dan si bungsu berkata, "Saya datang dengan baik-baik. Jika Tuan mencabut pistol berarti menghendaki nyawa saya. Kita tidak bermusuhan, saya hanya ingin bicara." Karena itu, namun bodyguard itu sama dengan Thomas, tidak menganggap si bungsu dan harus disingkirkan segera. Ketika tangan mereka keluar dari jas di pinggang, mereka sudah menggenggam pistol. Tapi hanya sampai di situ, tak satu pun letusan terdengar. Kedua mereka tetap tegak dengan muka meringis dan menatap heran. Di leher mereka tertancap sebilah samurai kecil memutus urat nadi di leher itu. Kemudian tanpa sempat mengetahui apa yang terjadi, mereka rubuh dan mati. Orang pada menatap diam. Benar-benar diam dan tegang. Kini si bungsu mendekati meja Thomas. "Anda tampaknya masih liar, Stranger. Masih belum beradab. Saya dapat menebak, Anda pastilah datang dari negeri yang juga belum beradab. Nafsu Anda untuk membunuh sama dengan orang-orang zaman purba," ujarnya masih dengan kesombongan luar biasa sambil tegak dan langsung menyerang. Harusnya dia maklum, lelaki yang dia serang ini datang dengan maksud damai. Tapi kesombongan menutup mata hatinya. Apa boleh buat, serangan sudah dia lancarkan dalam bentuk sebuah tendangan. Dengan mudah si bungsu mengelak ke samping. Tendangan kedua dan ketiga juga tak ada artinya bagi anak muda dari Gunung Sago itu. Dia hanya mengelak ke kiri dan ke kanan. Persoalan baru datang ketika seorang lelaki bertubuh besar kekar, yang entah datang dari mana, tiba-tiba menyekapnya dari belakang. Dia nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu pukulan Mackenzie menghajar wajah dan perutnya, berkali-kali. Buah kesabarannya ternyata mencelakai dirinya. Thomas menyerang dan masih melanjutkan pukulannya. Tapi lawannya kini adalah lelaki yang sudah kenyang dengan perkelahian. Dengan leher masih dipiting dari belakang, si bungsu menghantam lelaki itu dengan sebuah tendangan ke arah sudu hatinya. Thomas mengelak namun tendangan berikutnya datang amat cepat. Yang pertama menghantam selangkangannya, yang kedua menghantam pelipisnya, yang ketiga menghantam perutnya. Thomas terdongak-dongak, terhuyung-huyung. Saat itu si bungsu berhasil melepaskan pitingan lehernya dari lelaki bertubuh tinggi besar itu. Kemudian dengan sebuah bantingan yang telak tubuh lelaki itu mencium lantai. Pukulan berikutnya menghajar Mackenzie membuat bekas perwira itu terjerarbab di lantai. Si bungsu kini berada di atasnya, mencekiknya dengan ganas. "Saya datang baik-baik dan minta bicara baik-baik, Tuan. Tapi kesombongan Tuan menganggap semua orang bisa Tuan celakai," desis si bungsu. Di bawah banyak tatapan orang, Thomas tidak bisa bicara sepatah pun. Saat itu Michiko muncul. Melihat Thomas tergeletak dengan wajah berdarah-darah dan seorang lelaki mendudukinya, mencekiknya. "Thomas, my dear J," pekik gadis Jepang itu sambil berlari menghampiri. Si bungsu tertegak, kepalanya masih menunduk menatap lelaki di bawahnya. Michiko sedikit pun tak menoleh ke lelaki yang mencekik suaminya. Dia memeluk Thomas dan menangis. Betapa melihat mulut dan hidung Thomas berdarah, Michiko jadi kalap. Dia bangkit dan tegak memukul lelaki yang tadi menghantam suaminya. Tangannya terayun. Secara naluriah dia mengerahkan tenaga dan memukul dengan pukulan karate yang pernah dikuasainya amat mahir. Selintas sepertinya dia seperti mengenal lelaki yang tegak di depannya, yang tadi menyerang suaminya. Pukulan itu mendarat telak di bibir si bungsu. Darah mengucur, dan Michiko tertegak dengan mata terbelalak begitu mengenali lelaki yang dia hantam. Bibirnya bergerak, ingin sekali bicara, matanya tiba-tiba basah. Si bungsu menatapnya, hampir tak percaya bahwa perempuan yang tegak di depannya ini, perempuan cantik dari Jepang itu, adalah Michiko, kekasihnya.
Perempuan yang tak dapat dia lupakan. Perempuan yang dicari menyeberangi lautan luas. Melintasi jarak puluhan ribu kilometer. Perempuan yang menurut sangkanya adalah perempuan yang memerlukan bantuannya. Tapi, mereka masih bertatapan. Bibir Michiko bergerak. Ada niat untuk menghapus darah di bibir si bungsu. Namun tangannya tak kuasa dia angkat. Ada niat untuk memeluk dengan segenap rasa rindu. Namun kakinya tak kuasa dia langkahkan. Akhirnya, hanya terdengar sebuah keluhan. Dan perempuan Jepang cantik itu, yang dandanannya sudah jauh berubah, yang kini kelihatan seperti perempuan-perempuan kelas atas Amerika, rubuh tak sadarkan diri. Si bungsu nyaris memeluknya, menyambut tubuhnya yang terkulai. Namun tangan lain lebih cepat. Tangan Thomas Mackenzie. Semua yang melihat tertegak diam. Kau telah membuat shock istriku, Stranger. Kau akan menyesali perbuatanmu ini. Ujar bekas Kapten Angkatan Udara Amerika itu kepada si bungsu. Kemudian perempuan itu dipangkunya. Ketika akan beranjak, dia berkata lagi. Jika istriku keguguran karena hal ini, Stranger, kau takkan selamat. Dan orang itu pun pergi. Si bungsu nyaris tak percaya atas apa yang terjadi dan apa yang dia dengar serta apa yang dia lihat. Benarkah semua peristiwa ini? Kau telah membuat shock istriku, Stranger. Kau akan menyesali perbuatanmu ini. Jika istriku keguguran karena hal ini, Stranger, kau takkan selamat. Ucapan Mackenzie seperti mengiang lagi di telinganya. Perempuan itu, Michiko, ternyata telah menjadi istri orang itu. Mungkinkah itu? Mungkinkah? Dia teringat ucapan Michiko saat di padang akan berangkat ke Bukit Tinggi. Hati dan jiwaku milikmu kekasihku, milikmu selama-lamanya. Itu kata Michiko dahulu. Apakah benar perempuan itu memang Michiko, bisik hatinya seperti kepada diri sendiri. Namun dia tak sendiri. Dia kini ada di kanrarnya, di rumah Yosua. Berbaring bersama Angela. Dia benar Michiko. Dia memang gadis Jepang yang kau cari itu, bungsu. Ujar Angela pelan seperti menjawab pertanyaan hati si bungsu. Kenapa kau begitu pasti, Angela? Sedangkan aku yang mengenalnya tak merasa pasti. Angela tak menjawab. Dia tahu kalau pertanyaan itu tak mungkin dia jawab. Dan memang tidak untuk dijawab. Si bungsu menarik napas. Maafkan saya Angela. Saya tak bermaksud melukai hatimu. Kau terlalu banyak berbuat baik padaku. Angela memeluk si bungsu. Dia sudah menikah. Menikah dengan lelaki yang melarikannya. Dan dia telah memukulku dengan tangan yang pernah memelukku. Jangan cepat berprasangka, Dir. Barangkali ada alasan yang amat kuat untuk akhirnya memutuskan menikah dengan lelaki itu. Alasan yang kuat, ya, barangkali. Saya tahu. Kini dia jadi orang yang terhormat. Bukankah tadi siang kau jelaskan lelaki itu pemilik industri yang kaya raya? Itu alasannya Angel. Tak semua wanita menikah karena alasan harta, my dear. Ya, tak semua. Namun ada bukan. Jangan berprasangka, sayang. Sebaiknya kau temui dia dan dengar ceritanya. Saya sudah menemuinya dan itu cukup. Angela terdiam. Dia mengerti betapa terpukulnya lelaki yang di sampingnya ini atas peristiwa tadi. Kau ingat ceritaku kemarin malam tentang perwira Jepang yang membunuh keluargaku, Angel? Yang bernama Saburo Matsuyama, ya, ingat. Ingat, dia bunuh diri, bukan engkau yang membunuhnya, bukan? Benar, dia bunuh diri. Dan adakah aku ceritakan padamu, dia diselamatkan oleh kemunculan anak gadisnya yang telah kukenal sebelumnya? Ada, tapi kau tidak ceritakan apa-apa tentang gadis itu. Si bungsu menarik nafas, matanya menatap langit-langit rumah, dan terdengar suara pelan. Gadis yang tak kuceritakan itu, yang ayahnya telah membunuh ayah ibuku, telah memperkosa kakakku dan membunuhnya pula, kemudian membabat punggungku dengan samurainya, adalah gadis yang tadi telah memukulku. Ada beberapa saat Angela tertegun, kini dia pula yang nyaris tidak percaya akan apa yang dia dengar. Oh, my dear. Ya Tuhan, ya Tuhan. Desisnya beberapa kali. Si bungsu tertawa getir namun matanya basah. Dengarkan, sayang. Kau tak berhak berprasangka buruk, selalu padanya. Kau belum mendengar kisahnya.
Berilah dia kesempatan untuk menyampaikan kenapa sampai begini jadinya. Saya yakin ada sesuatu. Kau tahu dari mana, Angel? Saya juga seorang perempuan, bungsu. Saya juga pernah jatuh hati, kecewa dan ditinggal lelaki atau meninggalkan lelaki. Tapi pasti ada penyebabnya, Dir. Sepi sesaat. Baik, baik. Saya akan menemuinya. Akan bertanya, tapi bagaimana kalau dia tak mau? Dia pasti akan bercerita. Bagaimana kalau suaminya tak mengizinkan? Saya rasa suaminya seorang lelaki yang gentleman. Saya melihat itu dari sikapnya. Dari sikapnya merampas kekasih orang. Penyebab yang sebenarnya akan kita ketahui, Dir. Baik, dan bagaimana kalau dia tak mau atau suaminya tak mengizinkan? Itu terserah padamu selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan rusak hatimu dengan perasaan yang tidak-tidak. Saya tak menduga Angel. Dia telah menikah dan jadi istri orang. Kalau itu benar, apakah hanya dia perempuan yang ada di permukaan bumi ini? Ada kau bukan, Angel? Tiba-tiba Angela bangkit dan matanya menatap tajam. Dengar baik-baik orang asing. Sebelumnya saya tak tahu siapa engkau. Saya akui terus terang, saya mencintaimu. Itu tak saya sembunyikan. Tapi saya bukanlah perempuan yang suka merebut laki-laki dengan menjelekkan perempuan lain. Saya ingin mengatakan padamu, bahwa kalau perempuan itu sudah menikah, dan engkau sudah tahu dengan pasti alasannya, maka kau harus berani menerima kenyataan. Si bungsu terperangah. Dan gadis itu tetap melanjutkan tetap dengan nada tinggi. Jika hanya sekian mentalmu, seperti bubur, menangis ditinggalkan perempuan, lebih baik kau jadi banci saja. Si bungsu menatap wajah Angela yang merah padam. Kemudian tersenyum. Apa yang kau senyumkan? Kau sangka aku tertarik dengan senyummu itu? Si bungsu masih tersenyum. Aku tak menyesal bertemu denganmu, Angel. Barangkali aku yang menyesal bertemu denganmu, lelaki kelas bebek. Si bungsu tersenyum dan meraih tangan gadis itu. Dia tak tahu harus bagaimana tanpa Angela. Kematian Tongki mula datang di kota Dallas nyaris membuat dia kehilangan akal. Pagi-pagi sekali mereka dikejutkan oleh ketukan pintu di kamar. Kemudian terdengar panggilan suara Yosua bertanya. Apakah Anda mempunyai musuh sehingga mereka perlu mencari Anda kemari, bungsu? Si bungsu membuka pintu dan melihat Indian itu siap dengan bedil di tangannya. Ada apa? Yosua menunjuk ke halaman. Dari jendela mereka melihat sebuah mobil mercy nongkrong tak jauh dari rumah. Dua orang lelaki kelihatan berdiri di luar. Yang seorang tengah menelpon. Barangkali bicara dengan seseorang di suatu tempat. Kau kenal mereka? Si bungsu menggeleng. Angela yang sudah bangun muncul di ruang tengah ikut mengintip. Dia tak kenal siapa orang itu. Yosua segera keluar dengan bedil tetap di tangan. Hei Guy, ada sesuatu yang tak beres. Sapanya dengan keras. Salah seorang di antara keduanya mengangkat tangan ke atas, seperti memberitahu kalau mereka datang bukan untuk mencari masalah. Kemudian menurunkan tangannya kembali sambil mendekati rumah. Kami memerlukan teman Anda. Temanku yang mana? Guil, orang Indonesia itu. Si bungsu heran. Anda siapa, dan untuk apa menemui orang Indonesia itu? Kami disuruh Tuan Thomas Mackenzie. Katakan itu padanya, dia pasti kenal dengan nama itu. Tiba-tiba si bungsu muncul di pintu. Anda mencari saya. Tuan Thomas Mackenzie menyuruh Anda datang ke rumahnya. Si bungsu bertukar pandang dengan Yosua. Dia ingin mengundang saya makan siang. Tanya si bungsu menyindir. Tidak, Stranger. Dia perlu bertemu dengan Anda karena desakan istrinya. Si bungsu tertegun. Kini di luar telah berada pula Angela yang dalam pakaian kimono tidur yang belum dia ganti. Dia berdiri di sisi si bungsu. Istrinya mendesak. Tanya si bungsu pelan. Ya, istrinya sakit. Dia ingin bertemu dengan Anda. Pergilah. Kau harus mendengarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bisik Angela pelan. Si bungsu menatapnya. Barangkali dia menikah karena cinta, bagimu itu sudah resiko mencintai seorang perempuan. Tak semua percintaan harus diakhiri dengan pernikahan, atau sebaliknya dia membutuhkan pertolonganmu, maka meskipun dia telah menikah,
kau bisa saja membawa dia lari. Lanjut Angela. Terima kasih Angel, aku akan pergi atas petunjukmu. Kemudian menoleh pada lelaki yang menjadi utusan itu dan berujar. Baik, saya akan bersiap. Kemudian dia masuk. Demikian juga Angela. Tetapi Yosua tetap di sana, dan bedilnya tetap dikepit di ketiak, sembari mengisap pipa tembakau. Ketika akan pergi si bungsu melihat Angela tengah memperhatikannya, gadis itu tersenyum. Namun ada rahasia yang tak terpecahkan di balik senyumnya. Gadis itu mendekat dan membetulkan kerah baju si bungsu, serta mematut baju di bagian pinggangnya. Kau pergi denganku Angel. Gadis itu menggeleng. Ada saatnya kau kutemani dir. Tapi ada saatnya aku tak boleh pergi, kali ini aku tak boleh pergi. Jika ternyata dia menderita bersama suaminya, maka kau jangan ragu membawa dia pulang ke negerimu. Tapi jika dia bahagia maka biarlah dia bersama suaminya. Si bungsu merasa sangat terharu atas sikap Angela padanya. Dia tak hanya seorang perempuan yang patut dijadikan kekasih, juga seorang sahabat yang penuh pengertian. Dipegangnya kedua pipi gadis itu dengan tangannya. Kemudian dikecupnya bibirnya dengan lembut. Apapun yang terjadi aku takkan lupa budimu Angel. Bisik si bungsu. Kemudian dia pun pergi. Yosua menatap kepergiannya dengan diam sambil mengepit bedil. Si bungsu masuk mobil dan duduk di belakang dan mobil itu berjalan meninggalkan halaman rumah itu. Angela mengintip dari jendela, entah mengapa dia merasa akan kehilangan sesuatu, air mata membasahi pipinya. Tanpa dia sadari, Elizabeth dari tadi memperhatikannya. Perlahan dia dekati gadis itu, yang masih saja menatap keluar meski mobil yang ditumpangi si bungsu telah hilang dari pandangan. Dipegangnya bahu Angela. Dia memang lelaki yang patut dicintai, kata Elizabeth perlahan. Angela kaget dan begitu dia dengar perkataan itu, tangisnya pun tak dapat dia bendung lagi. Tenanglah, Angel. Dia akan kembali. Tidak, dia tak pernah mencintaiku. Dia mencintaimu, aku tahu lewat tatapan matanya. No, Mani. Dia mencintai gadis Jepang itu. Aku tahu itu. Aku tahu. Aku merasakannya, walau dia berada dalam pelukanku. Barangkali dia menyangiku tapi tak mencintai. Itu tandanya dia lelaki setia, yang tidak begitu saja mengobrol cintanya pada setiap perempuan. Ujar Elizabeth perlahan. Ya, dia lelaki yang amat setia. Kalau saja. Angela tak melanjutkan. Dia menangis dalam pelukan nyonya separuh baya itu. Ketika mobil yang membawa dia sampai di jalan raya, si bungsu melihat sebuah mobil mengikutinya. Dia mengenali mobil itu adalah mobil elang merah. Dia yakin, di dalamnya tidak hanya elang merah, tetapi juga pipa panjang. Diam-diam dia amat berterima kasih pada Yosua. Indian itu amat memperhatikan keselamatannya. Ketika diputuskan si bungsu akan pergi sendirian ke rumah Mackenzie, dia memberi isyarat pada keponakan dan adiknya yang ada dalam rumah. Kedua orang tua itu segera arif isyarat itu. Mereka harus mengikuti dan mengawasi si bungsu. Diam-diam mereka menaiki mobil yang diparkir di belakang di rumah. Kemudian mengambil jalan pintas di belakang yang amat sulit karena memang tidak ada jalan. Yang ada hanya dataran di antara hutan belukar. Namun mereka telah sering ke sana, mereka menanti di jalan raya. Begitu melihat mobil yang ditumpangi si bungsu lewat, lalu mereka mengikuti dalam jarak yang tidak mencurigakan. Dalam mobil itu si bungsu memikirkan apa yang akan diucapkan nanti pada Michiko. Tapi dia juga teringat pertemuan dan perkelahiannya dengan Thomas Mackenzie, kapten penerbang yang membawa lari Michiko itu. Teringat pada kata-kata pedas tentang negerinya yang dikatakan tidak beradab. Ucapan itulah yang membuat dia menghantam lelaki itu. Berani-beraninya dia menghina tumpah darahnya sebagai negeri tak beradab, negeri biadab, padahal berapa banyak darah para pahlawan telah dikorbankan untuk membebaskan negeri itu dari penjajah. Kehormatannya sebagai anak bangsa benar-benar tersinggung atas ucapan itu. Apakah dia pikir sikapnya menjual atau memberi senjata pada PRRI, atau barangkali pada para pemberontak di Afrika cukup terhormat? Kalau dalam pertemuan nanti, lelaki itu masih saja menghina negerinya,
bangsanya, maka dia sudah bertekad menghajar habis-habisan. Apa yang harus dia takuti? Dia sendiri di negeri orang, lebih baik mati terhormat daripada hidup dihina orang. Rumah itu ternyata cukup jauh letaknya dari pusat kota. Terletak di daerah paling selatan dari wilayah country. Perkarangannya amat luas, demikian luasnya sehingga dari jalan, rumah itu kelihatan hanya sebagai titik putih. Rumah itu sendiri alangkah besarnya dan mewah. Ketika turun dari mobil dia merasa sunyi yang mencekam. Namun firasatnya mengatakan bahwa elang merah dan pipa panjang pasti berada di sekitarnya. Kedua Indian itu, entah dengan cara bagaimana, namun pasti, bisa menyelusup ke rumah itu. Dia menoleh ke jalan raya. Tak ada sebuah mobil pun kelihatan. Rumah ini punya jalan sendiri yang terpisah dengan jalan raya. Namun si bungsu dapat merasakan kehadiran kedua Indian itu di sekitarnya. Sebuah suara mirip suara burung di pepohonan terdengar lembut. Sekitar rumah itu memang dipenuhi pepohonan. Salah satu dari tanda itu dapat diketahui si bungsu isyarat dari elang merah atau pipa panjang. Hatinya jadi tentram. Dia mengikuti salah seorang dari penjemputnya masuk ke ruang depan. Di situ, di ruang tengah, yang dicat serba putih itu, dia tertegun. Rumah depan itu jelas ditata secara ruangan rumah-rumah Jepang. Dia segera teringat Michiko. Ya, ini pastilah yang menata ruangan itu adalah Michiko. Ya, Michiko menghendaki ruangan itu diatur begini. Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Si bungsu menoleh dari mana suara itu terdengar. Di sana berdiri Thomas Mackenzie. Lelaki itu masih memar mukanya bekas dihantam si bungsu kemarin mereka bertatapan. Tiba-tiba lelaki yang bekas penerbang yang gagah itu melangkah panjang ke arah si bungsu. Setiba dekat si bungsu dia mengulurkan tangan. Si bungsu tertegun sejenak, namun amat tak sopan untuk tidak menyambut uluran tangan itu. Mereka berjabatan tangan, erat sekali. Seperti dua sahabat yang lama tak bertemu. Maafkan atas peristiwa kemarin malam. Saya benar-benar tak menduga bahwa Anda memang kekasih Michiko. Saya menduga Anda hanya salah seorang yang berasal dari Vietnam atau Filipina, yang selalu membuat perkara. Ujar Mackenzie ramah. Si bungsu hanya diam. Belum dapat mencari kalimat apa yang harus dia ucapkan. Mari, saya bawa Anda keliling. Mackenzie membawa si bungsu berkeliling rumah 2 tingkat itu. Tak layak rasanya menyebut rumah itu sebagai rumah, lebih layak disebut sebagai istana. Ruang tengah juga dihias dengan gaya Jepang yang indah. Di sana cahaya matahari masuk lewat dinding kaca sebelah atas. Anda akan saya bawa ke sebuah ruangan di mana Anda pasti mengenalnya dengan baik. Ujar Mackenzie pada tamunya yang masih saja berdiam diri. Tak lama kemudian mereka sampai di ruangan yang dimaksud oleh orang itu. Si bungsu merasa dirinya dipaku ke lantai. Di tengah ruangan itu ada kolam ikan yang indah dan bukit-bukit kecil. Di lereng perbukitan, terletak beberapa buah miniatur rumah adat Minangkabau. Lengkap dengan lumbung padi dengan ukuran mini, dan di sudut lumbung, lewat sebuah sungai buatan yang selalu mengalirkan air, terdapat sebuah kincir yang senantiasa berputar. Ya, ini adalah tiruan tanah Minangkabau. Michiko memintanya. Saya telah mencari kemana-kemana. Lewat seorang teman yang pernah bertugas di Indonesia, saya memperoleh foto dokumentasi tentang negeri Anda. Selanjutnya adalah urusan para tukang untuk mewujudkan foto itu ke dalam bentuk miniatur ini. Saya mengabulkan hampir semua permintaannya. Saya mencintainya. Saya sangat mencintainya, itu harus Anda ingat baik-baik. Saya menunggu bertahun-tahun baru akhirnya dia menerima lamaran saya. Bersambung ke episode 82.